Bayangkan kamu terjebak di sebuah kampus yang berubah jadi neraka penuh mayat hidup. Setiap lorong gelap, setiap pintu berdarah, dan dari ventilasi terdengar jeritan yang bukan manusia. Dan yang lebih parah, kamu tidak sendirian. Di balik meja kuliah, di toilet gelap, di ruangan lab yang hancur, ada penyintas lain yang juga terjebak. Mereka bersembunyi, gemetar, karena zombie memenuhi setiap sudut kampus. Gedung utama sudah jebol, tangga darurat dipenuhi mayat hidup. Halaman kampus menjadi lautan zombie. Kalian semua terperangkap tanpa jalan keluar, dan setiap detik cuma ada satu pertanyaan. Siapa yang akan dimakan lebih dulu, kamu atau mereka? Ini adalah versi keseluruhan film tahun 2025 yang berjudul Zombievore, sebuah film pasca-apokaliptik yang cukup mencekam yang akan kita saksikan bersama-sama. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Di area suasana mencekam, tepat di dalam sebuah ruangan, seorang pria kini terlihat diserang oleh seorang wanita, yaitu temannya yang kini menjadi zombie. Kejadian itu rupa-rupanya terjadi di kampus Universitas Kiat Pipat. Kekacauan wabah zombie kini telah tersebar tanpa aba-aba. Semua orang tampak panik. Beberapa dari mereka berusaha melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Di tengah pelarian itu, kelompok Fakultas Komunikasi yang terdiri dari 8 orang bernama San, Non, Thorn, T, Prao, Lily, Kawin, dan Fah mulai berlari untuk menyelamatkan diri dari zombie yang mengejar mereka di gedung. San sebagai ketua kelompok yang sempat menghabisi satu zombie yang membuatnya teringat dengan sebuah kilasan balik singkat. Sementara itu di lorong lain, kelompok Fakultas Sains yang beranggotakan Jean, Ning, Naik, Pu, Pau, dan juga beberapa teman lain mencoba berlindung di laboratorium guna menghindari serangan zombie. Di tengah itu, Ning berbicara dengan Dr. Wiroj yang merupakan dosennya jika ia terjebak di kampus. Jadi, karena situasinya sangat sulit untuk keluar, ia menitipkan sang ibu kepada dokter. Sampai kini, berita mengenai tersebarnya wabah zombie pun mulai bermunculan. Berhubung karena situasinya tidaklah aman, kelompok mulai bersembunyi di area balkon mungil agar terhindar dari para zombie. Kekacauan mulai terlihat di mana-mana. Bahkan, dua kelompok sains dan juga komunikasi pun mulai melihat satu sama lain dan berkabar dari Non dan juga Ning yang merupakan kakak beradik. Mereka mulai membuat sebuah rencana untuk bisa bertemu di area perpustakaan karena mereka yakin di area sana mereka dapat terbebas dari para zombie. Sementara itu, Dr. Wiroj rupanya tengah merawat ibu dari Ning dan juga Non yang terlihat sedang kritis. 6 bulan sebelum tersebarnya wabah zombie ini, Non dan teman-temannya sedang terlibat syuting cerita pendek bertema zombie, tugas dari kampus. Lily sangat pandai berakting sampai membuat seluruh rekannya begitu terpukau melihat aktingnya. Di sisi itu, gelombang panas mulai terjadi di wilayah sebagian negara yang membuat cuaca pastinya tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas terik, dan tidak bisa ditebak. Sementara Ning kini berbicara dengan Profesor Wiroj tentang kondisi ibunya yang sakit. Sang dokter yang ingin ibu Ning sehat tampaknya membujuk Ning untuk ikut serta membuat sebuah penelitian dari donatur, yang mana donatur sendiri merupakan orang penting di negara ini. Mereka ditugaskan membuat serum yang bisa menyembuhkan anaknya yang sama memiliki penyakit persis seperti ibu Ning. Mereka bahkan bersedia memberikan fasilitas apapun, tapi dengan catatan jangan sampai semua ini diketahui halayak ramai, bahkan mungkin donatur juga akan mendanai beasiswa Ning yang dicap sebagai murid paling pintar. Meski Ning sempat menolak, tapi ia mulai mempertimbangkan mengenai hal ini. Ning lalu mencoba mencari saran dari dua teman baiknya, yaitu Jean dan juga Mok. Jean sangat berharap Ning bersedia karena hanya ini yang ia punya. Jika ia pun gagal, mungkin itu lebih baik daripada Ning diam saja. Selang berbincang, Ning mulai dijemput oleh sang kekasih yaitu San. San merupakan orang yang terlalu posesif dan cemburuan. Apalagi Ning bukan tipikal yang sering berbicara panjang lebar dengan San, tidak seperti kepada teman-temannya. Jean juga kini menghampiri Bibi Jit yang sangat baik. Jean dan Pao yang tinggal di yayasan pada kalanya memilih bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang, meski dengan bekerja membersihkan sampah di sekolah. Pao dan Jean juga sudah seperti adik dan kakak. Bahkan ketika Pao tahu uang gaji Jean diberikan kepada Bibi karena anaknya mempunyai hutang, membuat Pao sedikitnya marah karena mereka juga hidup dilanda pas-pasan. San pada kalanya ingin membawa ibu Ning ke dokter karena keluarga San terlahir berkecukupan.
Tapi Ning tidak ingin merepotkan San karena ia sudah berbicara dengan petinggi yang akan mendanai pengobatan ini. San benar-benar terlihat pria yang sangat baik. Bukan cuma membantu Ning, ia juga membelikan kamera buat Non, yaitu adiknya. Di dalam gudang penyimpanan sempit, tim dari kelompok komunikasi mulai memikirkan cara untuk bisa sampai di perpustakaan sesuai arahan. Mereka mulai berpikir keras cara apa yang bisa mereka lakukan, sampai mereka tahu di mana Win yang membawa speaker Bluetooth berencana menaruh speaker di ujung ruangan dan memutar musik agar para zombie datang. Rencana itu sangat bagus, tapi catatannya, siapa yang berani menaruh speaker di sana? Di ujung lain, kelompok sains yang mulai berjalan tampaknya melihat para zombie berkumpul di bawah lampu taman. Demi membuat pelarian lancar, mereka membagi 3 kelompok, dan salah satu di antara mereka bernama Nan harus dijaga oleh Pow karena kakinya bengkak akibat terkilir. Berhubung tidak ada yang berani, Pow mulai mengambil alih. Ia berjalan berhati-hati untuk sampai di ujung gedung dengan harapan tidak ada para zombie yang melihatnya. Dan di sela-sela itu, Lily membaca sebuah berita jika virus ini sudah menyebar di mana-mana. Bahkan di zona merah, listrik, air, dan komunikasi akan segera diputus. Perahu yang tiba di ujung gedung mulai menyalakan speaker yang mana hal itu langsung connect dengan ponsel Win. Dan jelas saja suara yang dikeluarkan itu berhasil menarik perhatian para zombie di seluruh kampus mulai mendekat. Di tengah kelompok sains yang berjalan di taman, mereka mulai melihat para zombie berlarian menghampiri suara dari speaker yang Perahu simpan. Semua orang dari 2 kelompok mulai berlari tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Tapi Pow yang tidak bisa cepat karena memapah Nan harus terkejut. Karena ada salah satu zombie di atas pohon. Meski sudah menggendong Nan, tapi Pow yang terjatuh benar-benar sangat terpukul. Karena merasa bersalah, Nan harus menjadi salah satu zombie karenanya. Meski dalam hal itu juga menjadi pertemuan haru Ning dan juga Non karena berhasil tiba di perpustakaan dengan aman. Di tengah turunnya hujan, Profesor Wiroj mulai menyuntikkan sebuah serum kepada Ibu Ning. Sesampainya di perpustakaan, mereka mulai mengamankan pintu masuk yang hanya ada satu-satunya akses. Bahkan mereka kini menemukan radio yang berputar sebuah pesan berisi instruksi kepada para korban yang masih selamat untuk pergi ke dataran tinggi agar militer bisa melihat mereka melalui helikopter. Dengan itu Jen sempat mengusulkan untuk mengumumkan pesan ini melalui speaker kampus agar semua orang tahu. Tapi hal itu malah memancing emosi San karena itu sangat beresiko. Namun di sela-sela itu, Ning mulai pergi dengan diikuti oleh Non dan juga San. Karena ia juga sepemikiran dengan Jen jika itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa lebih berkelompok dan saling membantu satu sama lain. Tapi rupa-rupanya, anak-anak kampus yang selamat bukan hanya mereka. Dua kelompok lain yang terdiri dari atlet dan juga penari mulai mendengar arahan dari Ning untuk berkumpul di perpustakaan. Sementara Nan yang beberapa waktu lalu tergigit, kini mulai bangkit menjadi zombie dan berkumpul dengan kelompok zombie lain. Kelompok mahasiswa atlet yang menyadari tidak ada bantuan, bahkan semakin banyak zombie berkeliaran di kampus, mereka pun memutuskan bahwa jalan satu-satunya adalah mencari cara keluar dari kampus dengan kendaraan yang bisa mereka temukan. Saat mereka mencari mobil atau motor yang masih berfungsi, mereka yang berencana membawa sebuah truk begitu terpukul karena mereka hanya bisa diam ketika mengetahui bensin truk sangat sedikit untuk digunakan. Demi menghemat bensin untuk berencana pergi malam hari, mereka mematikan truk itu. Namun saat akan kembali ke area kelompok, sialnya para zombie kini mulai mendatangi area mereka. Enam bulan sebelumnya, Ning dan Non kini terlihat tidak akur lantaran Non sangat cemburu dengan handphone milik Ning keluaran terbaru, sedangkan ia sudah sangat usang dan lambat. Meski begitu, Ning menyebut ponsel itu pemberian San. Ibu dari Ning dan Non yang bernama Kancana tiap harinya berangkat untuk menjadi kurir antar pesanan. Namun di perjalanan, semua ini terjawab. Ia mulai menyerahkan motor kepada seorang wanita dan ia pun disambut oleh pria bernama Pow.
Karena rupa-rupanya, Kancana merupakan seorang dokter yang terlibat dalam proyek riset yang dikenal sebagai Proyek Anisong. Dan di sela-sela itu, ia bahkan sempat meminta kepada Pao untuk membelikan kedua anaknya HP keluaran terbaru. Tiap perginya, mata dari dokter Kancana selalu ditutup karena ini proyek rahasia. Ia mulai memasuki sebuah ruangan dan terkejut melihat kekacauan yang disebabkan oleh Joy, anak dari bosnya, bahkan di sana pun terdapat San. Belum sempat mendatangi Kancana, Zoe kini terjatuh tidak berdaya. Setelah kejadian itu, Zoe sekarat karena mendapatkan suntikan dari Dr. Oim yang sebelumnya ia bunuh. Dalam kejadian itu, Kancana ingin memutuskan kontrak ini karena seseorang baru saja tewas di hadapannya. Namun kontrak tetaplah kontrak. Kancana kini diberikan waktu untuk bisa menyelesaikan serum Anisong yang dibuat untuk mencegah penuaan. Terlebih lagi, Kancana diarahkan membuat serum untuk kesembuhan Joy dari serum Dr. Oim yang belum sempurna. Jadi dalam hal ini serum yang belum sempurna dari Dr. Om akan menyebabkan penyakit dan ia pun diarahkan untuk membuat penawarnya. Karena tidak bisa pergi dari tanggung jawab dan juga mungkin tidak memiliki waktu, Kancana yang takut sang anak dalam masalah mulai menyuntikkan serum yang disuntikan kepada Joy agar tidak dicap pergi begitu saja. Bahkan, ia pastinya akan bekerja dengan keras karena tubuhnya terancam rusak jika tidak ditemukan serum penawar secepatnya. Dengan rasa ketidakpercayaan, Dr. Kancana kini pulang ke rumah dengan rasa takut tinggi. Ia membawa 2 ponsel terbaru untuk sang anak, bahkan di sela-sela itu ia menangis. Karena kini ia berpacu dengan waktu sebelum tubuhnya benar-benar hancur. Di tengah keheningan perpustakaan, Fah yang benar-benar panik malah berteriak jika semua kelompok mungkin tidak memiliki keluarga, jadi mereka tidak khawatir dan baik-baik saja. Hal itu jelas saja membuat Prao yang sebel melihat tingkahnya berencana membawanya keluar. Namun hal itu malah terpacu perdebatan serius antara Lily yang tampaknya terlihat memihak Fah. Sampai semua kelompok pun kini turun tangan untuk menenangkan. Di sela-sela itu, Jen mulai menghampiri Fah. Jika mereka diam bukan berarti mereka tidak peduli kepada keluarga. Tapi Jen mengasumsikan jika ia dan juga Pao dibesarkan di panti asuhan dan ia tidak memiliki keluarga, jadi mereka harus tenang sekarang. Secara tiba-tiba, Non mulai memberikan kelompok sesuatu. Berbekal lensa kamera yang cukup tajam, mereka melihat kawanan zombie bergerombol bergerak menuju suatu tempat. Meski begitu, mereka tidak tahu zombie bergerak kemana. Tapi yang jelas, mereka seakan-akan saling terikat satu sama lain. Ning yang tahu kepanikan kelompok semakin tidak terkendali pun kini mulai mengarahkan mereka untuk beristirahat. Karena besok mereka sangat yakin akan ada yang menjemput. Malam semakin larut, tapi Pao tetap merasa bersalah dengan kematianan yang menjadi zombie. Bukan cuma Pao, Lily kini mulai menangis karena ia benar-benar takut, namun ia ditenangkan oleh Win yang merupakan teman baiknya. Ketika waktu menunjukkan pukul 7 pagi, para kelompok mulai cemas karena tidak ada tanda-tanda yang akan menjemput mereka. Jadi untuk itu, mereka bersepakat berpencar mencari kemungkinan ada kelompok yang bergabung setelah mendengar bewara semalam. Dan beberapa di antaranya mulai mencari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan sebagai alat pertahanan diri. Demi membuat Pao tidak terus menyalahkan diri, Mok menenangkan Pao. Jika mereka ber-14 akan selamat dan sangat membutuhkan bantuan dari Pao, karena bersama-sama mereka akan jauh lebih kuat. Win, Prao, dan Naik yang kini mencari alat yang bisa dijadikan senjata, kini dibuat terkejut karena mereka melihat segerombolan zombie datang menghampiri gedung perpustakaan ini. Di lain sisi, Lily, Fah, Pu, dan Ti mulai cemas melihat para zombie mulai kembali datang ke sini. Mereka mulai sadar jika para zombie-zombie kembali untuk bekerja. Memang benar, para zombie terlihat berjalan, menempati posisi mereka seakan-akan tengah bekerja sebelum menjadi zombie. Merasa kelompok lain harus tahu, Pu dan Tim mulai bersepakat untuk berpisah dengan Lily dan Fah untuk bisa melaporkan hal ini kepada kelompok lain. Sementara di perpustakaan, Ning, Pao, dan Mok yang kini ditemui mulai paham apa yang terjadi. Mereka mulai memahami jika para zombie kembali untuk bekerja. Meski begitu, mereka harus cari cara untuk keluar tanpa terlihat oleh zombie. Berbeda dengan Ti yang kini menghampiri Thorn mulai membicarakan apa yang terjadi di aula. Jika para zombie ada di gedung, mereka memasuki gedung seakan-akan masih memiliki pikiran. Karena hal ini, semua kelompok yang terpisah mulai mencari cara untuk terhindar dari pandangan para zombie. Hal menegangkan terjadi di area kelompok Win, Prao, dan Naik, di mana mereka harus jatuh bangun agar terhindar dari zombie yang sedang mengepel lantai. Sementara itu, Lily dan Fah kini mulai melihat kekacauan di pintu masuk. Mereka mulai berusaha menyelamatkan diri ke sebuah ruangan.
Lily bermaksud mengajak Pah turun ke halaman, namun siapa sangka ketika turun, terdapat zombie yang sedang memotong rumput. Pah kini terlihat gemetar dan takut turun. Sementara Lily yang terlanjur turun hanya bisa pasrah ketika kehadirannya kini diketahui karena suara alarm yang muncul dari ponsel Pah. Dari suara tersebut, semua zombie porak-poranda. Mereka mulai mendatangi sumber suara dari Pah dan juga Lily. Tapi sialnya, dalam tragedi mengerikan itu, Lily halus tergigit di bagian kaki. Bahkan ia pun sempat menghalangi zombie agar tidak menyerang Pah. Dalam pelarian itu, Pah mulai dibantu oleh kelompok satu yang dinaungi oleh Pau. Mereka pun kini mulai berlari menghindari kejaran zombie yang mulai mendekat. Dalam situasi tegang ini, air mata mulai jatuh tidak berhenti ketika Win, sahabat baik Lily, melihat Lily gugur. Ia tidak bisa meninggalkan Lily begitu saja, sehingga Prau kini meninggalkan Win. Tapi tidak dengan naik yang sigap, kini berusaha menyadarkan Win agar mereka pergi. Belum sempat pergi, Lily yang sepenuhnya sudah berubah membuat mereka mau tidak mau, kini harus lari sekuat tenaga. Tapi siapa sangka, karena rupa-rupanya zombie Lily kini terlihat tenggelam tidak bisa berenang, yang pastinya membuat mereka terhindar dari bahaya. Namun tidak berselang lama, teman-teman sekelas Kawin kini mulai bergabung. Mereka adalah divisi penari. Melihat Lily tidak sadarkan diri, mereka mulai berusaha menyelamatkannya. Seluruh kelompok kini mulai berkumpul di area parkiran. Mereka mulai bergegas bisa secepat mungkin tiba di rooftop untuk menunggu helikopter datang. Tapi karena para zombie cukup banyak, pelarian mereka membutuhkan tenaga lebih karena zombie berada di setiap lantai parkiran mereka. Mereka mau tidak mau mencari lantai yang aman. Namun Fah yang takut hanya bisa pasrah terdiam begitu saja di tengah lorong. Ia benar-benar membeku sampai para zombie kini mengejarnya. Pau mulai berteriak histeris karena mereka meninggalkan Fah begitu saja. Tapi kelompok mulai melihat luka di lengan Pau. Mereka yang menyangka Pau tergigit mulai bergegas pergi. Tapi tidak dengan Jean yang merupakan kakak angkat berusaha menenangkan Pau. Setelah melihat kecemasan Pau yang terinfeksi, Pu dengan keras mulai melihat luka Pau. Yang mana rupa-rupanya itu bukan bekas gigitan. Dan yang pasti Pau tidak akan terinfeksi. Ning, Prau dan Mok yang terlebih dahulu tiba di rooftop mulai menyambut helikopter yang kini datang. Tapi Ning yang menyadari kelompok kurang mulai cemas menantikan kedatangan sang adik yang tidak kunjung menyusul. Tapi ketika Non mulai datang, para zombie juga turut datang. Sampai akhirnya, hanya ada lesatan peluru yang helikopter keluarkan membuat mereka mulai mundur karena penjemputan menunjukkan hasil nihil. Hingga ketika akan pergi, mereka mulai disambangi oleh Fah yang telah menjadi zombie. Pau benar-benar terpukul. Ia mulai menghampiri Fah secara perlahan, tapi secara tiba-tiba sebuah kapak melesat tepat mengenai kepala Fah. Mereka adalah para atlet yang sebelumnya mendengar Bewa Running. Gus dan Aek mulai mengarahkan kelompok sains dan juga komunikasi untuk pergi dan mulai menghabisi Fah, karena menurut mereka jika sudah berubah mereka bukan lagi teman kita. Empat bulan yang lalu, Ling berada di lab untuk terus semangat mencari sebuah serum penelitian bersama dengan Dr. Wiroj. Tapi selama berjuang, ia selalu mendapati sebuah kegagalan. Sampai satu sampel berhasil ia temukan dengan baik. Sampel tersebut dimasukkan ke dalam freezer karena harus disimpan di suhu dingin. Namun tiba-tiba, pendingin tersebut rusak, yang membuat serum yang mati-matian Ning buat rusak total. Ning benar-benar emosi kepada Wiroj karena ia sudah mati-matian berjuang untuk menyelamatkan sang ibu. Sehingga ia terus menekan Wiroj yang berbicara jika mereka bisa melakukannya kembali. Namun, waktu mereka tidaklah banyak. Jika dimulai lagi pun, mereka tidak memiliki waktu untuk diuji coba kepada manusia ataupun ke monyet. Namun Wiroj menenangkan Ning karena mereka hanya ditugaskan untuk membuat serum. Perihal hal itu, biar donatur atau bos mereka yang atur. Ning yang kini pergi dari ruangan mulai melihat Pau datang menghampiri Wiroj. Obrolan mereka benar-benar serius, di mana Pau menekankan jika Wiroj harus mengeluarkan Ning dari penelitian ini karena waktu mereka semakin menipis, apalagi kondisi Joy semakin buruk. Jadi satu-satunya cara yaitu mereka harus mengeluarkan Ning dari proyek ini dan membiarkan Wiroj bekerja tanpa aturan. Jadi Pau membiarkan waktu 3 hari bagi Wiroj karena donatur yaitu bos yakin Wiroj tak akan membiarkan dokter Kancana yaitu Ibu Ning mati. Jadi donatur sangat percaya Wiroj akan bekerja lebih keras lagi. Para kelompok kini mulai mendatangi area gym dan mengambil makanan di sebuah mesin untuk dibagikan kepada para kelompok. Berbeda dengan kelompok yang sedang bersantap, Pau yang sedang diobati oleh Mok benar-benar terpukul dengan para atlet yang menghabisi zombie Fah begitu saja.
Meski mereka telah bersifat baik, tapi Pau diam saja. Bayangan kematian Fa dihantam kapak oleh Gus terus berputar di kepalanya. Aek yang merupakan atlet penembak rupanya memiliki pistol dan beberapa peluru yang mungkin bisa membantu mereka. Namun pistol ini hanya bisa digunakan jika terdesak saja. Karena jika tembakan dikeluarkan, hal itu pastinya hanya akan membawa para zombie lain mendekat. Sampai di tengah ketegangan itu, mereka mulai berspekulasi jika berita mengenai penyelamatan helikopter hanyalah omong kosong. Karena mungkin pemerintah akan menyingkirkan semua orang yang ada di zona merah karena kemungkinan bisa menyebarkan segala infeksi. Meski begitu, Prao yang merupakan provokator terus memancing Ning jika bewara yang ia sampaikan di speaker hanyalah omong kosong karena akibat itu mereka kehilangan Fa dan juga Lily. Aek yang melihat jika mereka sebelumnya sempat merekam para zombie membuat Aek berencana memakai kamera non untuk merekam sesuatu. Karena beberapa waktu lalu, mereka melihat para zombie berkumpul di aula dengan mengelilingi satu zombie yang dipercaya adalah ketuanya. Jadi niatnya, Aek berencana membawa Non sebagai ahli di bidang kamera untuk merekam apa yang terjadi di sana. Meski pada awalnya hal ini menimbulkan perdebatan karena berbahaya, tapi mereka pun tidak bisa diam saja menunggu ajal datang. Jadi kemungkinan hal ini akan membuat mereka mendapatkan jawaban untuk bisa keluar dari tempat ini. Terlebih lagi mereka pun mendapatkan riset jika suhu panas membuat para zombie lebih agresif berbeda dengan dingin. Namun tiba-tiba, Pau kini hilang. Yang mana Pau sedang berusaha membunuh Earth dan juga Gus yang telah membunuh zombie Fa. Sehingga Pau yang dirasa merepotkan mulai dikurung di dalam sebuah ruangan karena ia tidak bisa dikendalikan. Akibat kejadian itu, Gus mulai terluka dengan cukup parah tertancap kampak yang digunakan Gus untuk membunuh zombie Fa. Sampai sebuah kalimat terucap dari Jean, jika Pau sebenarnya baru berhenti meminum obat penenang, dalam antara lain Pau memiliki gejala depresi akut. Jadi kemungkinan perbuatan kelompok kali ini sangat tepat untuk mengurungnya. Demi menjalankan aksi yang sudah direncanakan sebelumnya, guna merekam para zombie di ruangan aula, Earth, Aek, Non, San, dan juga Thorn mulai bergerak pergi. Sementara Dr. Wiroj yang cemas karena waktunya tidaklah banyak, mulai menemukan sebuah catatan tertinggal dari Dr. Kancana 3 bulan lalu mengenai ubur-ubur. Ia mulai mencari tahu apa yang spesial dari ubur-ubur. Sampai ia pun menemukan jawaban, jika ubur-ubur bisa membuat serum penawarnya bekerja secepat mungkin. Dua bulan sebelumnya, karena waktu penelitian serum sangat terbatas, tersisa 3 hari lagi, Wiroj tanpa basa-basi mulai mengajak para pekerja kampus, salah satunya Bibi Jit untuk ikut serta sebagai penerima serum dengan sejumlah bayaran yang sangat tinggi. Tanpa basa-basi, Bibi mulai mengiyahkan, karena benar-benar butuh uang. Meski resikonya besar, bahkan Bibi Jit tidak diperbolehkan ke dokter jika terjadi sesuatu karena itu sudah ada di surat perjanjian. Sementara Jean yang sedang mandi, kini terputar kilas balik 2 bulan lalu ketika ia sempat berpapasan dengan para pekerja pada malam hari yang mungkin sepakat menerima serum dengan dibayar sejumlah uang. Tapi di sana ia tidak tahu menahu apa yang mereka lakukan. Lalu Mok yang tidak bisa membiarkan Pau begitu saja, kini mengambil kunci dari celana Jean untuk kemudian mengampiri Pau karena ia tidak bisa membiarkan Pau dikurung seperti ini. Namun siapa sangka, respon Pau sangat di luar nalar. Ia yang sudah seperti kehilangan akal malah mengajak Mok menghampiri zombie dengan menjadi bagian dari para zombie. Karena pikirnya dengan begitu mereka akan damai. Jelas Mok takut. Ia tidak mengharapkan respon Pau akan seperti ini. Pau benar-benar kehilangan akal sehatnya. Bahkan Pau kini pergi meninggalkan Mok, di mana ia mulai berjalan keluar ruangan dan melihat Gus mulai terinfeksi akibat darah yang tertancap di kapak bekas darah zombie Fa. Sementara Aek yang memimpin misi kelompok mulai mengarahkan yang lain agar mengikuti arahannya agar misi ini berjalan lancar. Mereka hanya harus tahu apa yang sebenarnya para zombie lakukan di aula. Hingga ketika malam datang, para zombie mulai berlarian menghampiri aula. Kelompok penari yang dipimpin oleh San tampaknya mulai bingung karena San selaku pemimpin mereka malah menangkap Lily yang menjadi zombie. Lily yang merupakan anggota penari dianggap keluarga oleh mereka. Jadi mereka sepakat ingin menyelamatkan zombie Lily. Sementara Naik yang merupakan mahasiswa kedokteran tampaknya mengetahui hal-hal mengenai tanaman-tanaman yang ditanam di belakang kampus untuk sebuah fungsional, di mana ia berusaha meracik ramuan untuk membuat zombie mabuk. Dengan begitu, menurutnya para zombie akan tenang. Ia memiliki banyak sekali jamur yang bisa dia manfaatkan, tapi siapa sangka di sela-sela itu, para zombie berusaha masuk ke area mereka, bahkan Lily pun kini membuka matanya. Non dan kelompok yang kini memasuki aula mulai bingung melihat para zombie berkumpul.
Non perlahan membuka kameranya untuk melihat jelas apa yang para zombie lakukan. Dalam situasi itu tampak jelas jika para zombie seperti memiliki ikatan batin. Bahkan zombie BBG terlihat seperti ketua karena ia memberikan makan kepada kelompok zombie yang lain. Earth yang sedang menunggu Gus tiba-tiba mendengar teriakan dari Mok, yang mana Mok kini terikat oleh Pau yang baru saja pergi. Jelas semua orang mulai panik. Sementara Pau yang melihat Gus tampak senang karena Gus mulai memiliki tanda-tanda menjadi zombie. Secara tiba-tiba semua kelompok datang dan mencari Pau. Sementara Earth yang melihat Gus benar-benar tidak kuasa, bahkan ia pun kini terlihat emosi berusaha mencari Pau yang sudah menyebabkan malapetaka ini. Sementara Pau yang kini melarikan diri keluar mulai berteriak keras kepada para zombie untuk mendekatinya. Ketegangan mulai terjadi di antara semua kelompok ketika teriakan Pau memacu para zombie mendekat. Terlebih lagi, Earth mulai menembak Pau yang jelas saja membuat situasi semakin rumit. Ning dan juga Jen berusaha menyelamatkan Pau, sementara yang lain berusaha menenangkan Earth, sampai kelompok Aik pun kini datang dengan berbekal pistol yang dimiliki, mereka mulai menembaki para zombie. Namun bukannya habis, para zombie justru datang semakin banyak, sehingga Cord dengan pemberani mengarahkan teman-temannya untuk pergi, sementara ia akan mengorbankan diri. Aik yang bermaksud membantu, kini diarahkan pergi oleh Jen. Meski dalam hal itu ada sebuah keanehan karena para zombie terlihat saling menyerang. Di dalam sebuah ruangan laboratorium, Aik yang merasa Pau biang masalah benar-benar tidak habis pikir, sehingga ketika menyadari ia tergigit, Aik langsung mengarahkan Jen untuk mengambil senjata yang ia miliki dan mulai menembak Pau yang tertawa bengis lalu mengakhiri dirinya sendiri. Jelas saja, kejadian itu membuat Jen menangis sejadi-jadinya. BBG yang sudah mendapatkan serum dari Wiroj mulai diberikan uang. Bibi tidak memikirkan dampaknya karena ia membutuhkan uang secara cepat karena sang anak sering menghutang. Bukan hanya Bibi, semua petugas universitas pun mengikuti jejak BBG. BBG kesehariannya sangat sederhana. Ia selalu mengurus sang anak yang sering bermabuk-mabukan dan juga berhutang. Meski begitu, BBG tidak mengeluh. Tapi semenjak mendapatkan vaksin, Bibi mulai mengalami kelelahan yang sangat terasa berat. Bahkan hal itu juga terasa oleh rekan-rekannya yang mendapatkan vaksin serupa. Fisik mereka menjadi gampang lelah dan sering berkeringat. Bahkan Ning yang sempat berpapasan dengan sang Bibi, sempat menyarankan Bibi untuk beristirahat. Karena akhir-akhir ini ada gelombang panas. Namun Bibi membalas kecemasan Ning dengan asumsi Ning jangan melupakan Bibi jika ia sudah lulus nanti. Seiring bertambahnya waktu, Bibi mulai merasa dirinya sangat aneh. Pekerjaannya pun bahkan terasa berat sekarang. Ia menjadi sering haus dan mulai mendapati lendir aneh di belakang lehernya. Dikarenakan para zombie mulai berkumpul, para kelompok mulai berlari panik menyelamatkan diri. Dan Earth menyalahkan Mok atas tragedi yang baru saja terjadi, sementara Jen kini mulai ditenangkan oleh Ning. Ia memahami kehilangan Jen terhadap Pau, namun Jen mulai mencurigai jika semua orang menjadi zombie karena ada sangkut pautnya Ning. Karena ia sempat berpapasan dengan para pekerja malam tepat sebulan lalu, tapi Ning tidak tahu menahu tentang hal itu. Karena rupanya, Ning telah terlebih dahulu disingkirkan atas keinginan dari Pau. Akses ke lab Ning diblokir, dan Dr. Wiroj terus menghindari Ning agar tidak terlibat masalah dengan donatur. Meski di sini Ning sudah tahu Wiroj sedang bereksperimen dengan ubur-ubur yang memiliki sifat menyembuhkan sel-sel dari dalam, jadi ia pun berencana membantu untuk membuat hal ini. Namun Wiroj terus menutup-nutupi. Ia berbicara jika eksperimen ini telah ditunda, walau sebenarnya telah ia lakukan diam-diam di belakang Ning karena itu adalah keinginan dari donatur. Merasa bingung dengan apa yang Wiroj rencanakan, Ning mulai meriset tentang senyawa ubur-ubur secara mandiri. Sementara BBG yang merasa memiliki tanda-tanda kelelahan mulai menghampiri Wiroj. Meski begitu, ia justru malah bingung. Karena jika BBG pingsan di jalan dan dibawa ke rumah sakit, lalu mereka menemukan serum yang Wiroj buat di tubuhnya, maka Bibi akan dipenjara karena ini adalah eksperimen rahasia. Sehingga karena ia membutuhkan uang lebih dari eksperimen ini, BBG tidak terus terang jika pundaknya berlendir karena takut hal ini dihentikan, jadi ia pun tidak bisa membayar hutang-hutang anaknya lagi. Hingga Ning mulai sadar, jika sel-sel yang tercantum di area ubur-ubur abadi terdapat parasit, jadi selnya bukan menyembuhkan, tapi mengambil alih. Bahkan hal itu pun langsung disadari secara terlambat oleh Wiroj, yang mana ia telah membuat kesalahan karena terlalu cepat membuat keputusan dengan membawa hal ini kepada manusia. Yang jelas sel di ubur-ubur abadi bukan menyembuhkan, melainkan karena faktor parasit yang mengambil alih tubuh,
Jadi dalam konteks sama dengan zombie. Sementara itu di rumah kaca, Lily yang sudah berubah kini mulai mereka ikat karena Lily adalah bagian dari kelompok tari. Sementara Nike yang sudah bereksperimen dengan jamur halusinasi mulai memberikan jamur itu kepada Lily, yang mana siapa sangka di luar prediksi, zombie Lily mulai terlihat tenang tanpa menunjukkan sifat agresif lagi. Jelas, itu adalah sebuah penemuan besar. Mengetahui Mok yang membebaskan Pau, semua kelompok tampak kecewa karena dari kejadian itu banyak sekali kelompok yang tewas karenanya. Mereka tidak tahu kemana Jean bahkan Ning, tapi Earth yang kecewa dengan semuanya berasumsi jika Aek yang merupakan sang kakak akan membunuh mereka semua. Jean dan Ning yang berada di area lab berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini, Ning berusaha mencari berkas-berkas di kantor Wiroj untuk mengetahui cara-cara yang mungkin bisa mengakhiri ini semua. Namun, tanpa yang mereka tahu, mayat Aek tiba-tiba bergerak. Sementara itu, Dr. Wiroj yang kini menemani Kanchana dengan berharap kesembuhan, terus harap-harap cemas berharap Kanchana bangun karena ia sudah terlanjur membuat kekacauan besar. Sejak kejadian beberapa waktu lalu, semua kelompok menjadi terpecah belah. Tidak ada yang percaya satu sama lain, apalagi kepada Mok yang sudah sangat ceroboh. Namun sesaat kemudian, tim memutar sebuah rekaman yang mereka ambil sebelum ini. Beberapa kelompok yang belum tahu Bibijit merupakan ketua zombie pun mulai mempertanyakan mengapa hal itu terjadi. Tapi dalam seluruh pembicaraan, mereka sepakat jika Bibijit adalah pasien zero atau pasien awal gejala zombie. Karena dengan begitu, semua zombie sangat menghormatinya. Jadi, mereka akan terus mengandalkan arahan dari Bibijit kemana mereka melangkah. Mereka pun memiliki pikiran liar, yang mana mereka sepakat ingin membuat rencana untuk bisa menculik Bibijit. Karena kemungkinan dengan begitu, para zombie akan kehilangan arah atau mungkin mereka bisa memanfaatkannya. Dan yang jelas, mereka harus membawa zombie Bibijit hidup-hidup. Ning dan Jean yang berhasil menemukan berangkas di kantor Wiroj sangat bingung karena mendapati foto Non ketika kecil. Bahkan pin berangkas Wiroj berangka kelahiran Non. Hal itu yang membuat pertanyaan sebenarnya mengenai hubungan Wiroj dan juga Kanchana. Ning awalnya bingung, tapi ada hal lain yang mesti ia pikirkan. Di mana di dalam berangkas terdapat berkas-berkas surat persetujuan para pekerja universitas dengan alibi mendapatkan serum anti penuaan, salah satunya adalah Bibijit. Bahkan di dalamnya, Ning dan Jean mendapatkan flash disk yang mungkin akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sialnya, Aek yang telah menjadi zombie sedikit mengganggu proses mencari tahu mereka. Karena Ning dan Jean harus memikirkan sebuah cara untuk bisa menghabisi zombie Aek terlebih dahulu. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, Wiroj yang merasa sudah sangat kacau karena menyebabkan masalah sejauh ini pun berencana mengakhiri dirinya sendiri. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang berusaha masuk ke kediamannya. Setelah berhasil menghabisi zombie Aek, mereka mulai memutar sebuah flash disk yang berisikan rekaman Dr. Wiroj yang menjadi kepala penelitian serum. Ia mengaku telah membuat sebuah kesalahan mengenai insiden yang membuat orang-orang berubah menjadi zombie. Ia mengungkapkan semua proyek ini bermula dari menangani proyek bernama Anisong. Proyek yang ditutup-tutupi seolah-olah mereka tengah membuat serum anti penuaan. Sementara itu, Nag yang pandai meracik obat tampaknya berusaha keras membuat serum yang bisa sedikitnya melemahkan para zombie. Sama seperti yang ia lakukan kepada Lily dengan jamur halusinasi, dengan bahan-bahan jamur serupa, ia berusaha memasukkan serum yang ia temukan ke sebuah apar yang bisa disemprotkan sekaligus untuk menyebarkan khasiat jamur halusinasi. Merasa Lily adalah keluarga mereka, kelompok tari yang yakin Lily bisa ingat kepada mereka berusaha melakukan gerakan-gerakan rutinitas mereka untuk membuat Lily sadar. Hal itu pun memang terbukti benar. Apa yang mereka lakukan terbukti ampuh karena Lily mulai bersenandung mengikuti nyanyian mereka. Meski di lain sisi, hal itu juga malah mengundang para zombie mendekat karena suara gaduh yang mereka keluarkan. Merasa ia adalah ketua pemandu tari, San yang ingin menjadi ketua yang mengabdikan diri, berencana memancing para zombie menjauh untuk keselamatan para kelompoknya. Semua kelompok mulai terharu sekaligus bingung dengan keputusan San, tapi hanya itu yang bisa San lakukan sebagai ketua. Ia tidak ingin kelompoknya mati sia-sia. 10 bulan yang lalu, Ning yang memeriksa tekanan darah sang ibu mulai mencemaskan sang ibu. Ia terus menekan sang ibu untuk tetap di dalam rumah, tapi karena Kanchana terlibat proyek rahasia, meski ia sakit pun ia tidak boleh mengeluh, bahkan ke dokter sama sekali, karena takut serum yang ia usahakan akan tersebar keluar. Sampai Ning sendiri bingung sebenarnya sang ibu sakit apa.
Pada tahun 2002, ketika Kancana menjabat menjadi dosen di Universitas Kiat Patpat, ia dipecat karena dituduh korupsi. Namun di lain sisi, skandal Kancana dengan Wiroj sudah dikantongi para donatur. Bahkan semua orang tahu tentang hubungan mereka. Tapi demi masa depan anak-anaknya, apalagi Kancana sedang mengandung, ia memilih melarikan diri agar tidak dipenjara. Dan 3 tahun kemudian, Kancana kembali dengan Non yang sudah berusia 3 tahun. Bahkan, tidak ada lagi yang mengenalinya sebagai seseorang yang pernah terlibat kasus korupsi. Kancana memulai kehidupan baru menjadi buruh kasar, seperti kasir, pramuniaga, bahkan mengurus anak-anak. Ia benar-benar melupakan masa lalunya yang merupakan seorang dokter. Bahkan ia pun menyembunyikan identitas sebenarnya kepada anak-anaknya. Ning dan Non tidak tahu jika Kancana adalah ilmuwan sampai program beasiswa Ning yang ditolak membuat Kancana bingung. Ning juga terlihat kecewa. Namun semua itu adalah rencana dari donatur, di mana Pau menemui Kancana untuk bertemu bosnya. Yang mana bosnya sendiri adalah donatur, orang paling dihargai di Thailand karena jasa-jasanya. Demi uang dan juga beasiswa sang anak, Kancana berhasil diperdaya dan menyepakati untuk terlibat sebuah eksperimen Project Anisong. Dengan catatan semuanya rahasia. Ning jelas saja tidak percaya jika sang ibu berbohong selama ini kepadanya. Tapi bagaimanapun semuanya sudah terjadi. Mereka harus mencari tahu apa itu Project Anisong. Karena tidak memiliki waktu banyak, Kancana yang merasa kalah dengan waktu mencoba menyerahkan hal ini kepada Wiroj yang sama pintarnya dengan ia. Bahkan Wiroj dibiarkan tidak bisa menolak ketika mengetahui jika Non adalah anak kandungnya. Tapi sebelum itu, Kancana berpesan jika ia tidak mampu melakukannya, biarkan Kancana tewas bersama dengan Joy dan juga dengan Project Anisong ini. Karena hal itulah yang memacu Wiroj sangat mati-matian memperjuangkan ini, karena ia pun sangat mencintai Kancana. Project Anisong yang dibuat oleh donatur dibuat untuk terus melanjutkan perusahaan yang sudah ia bangun selama 1 abad. Ia ingin ia bisa awet muda sebelum Joy sanggup menerima warisannya. Tapi karena Joy sangat brutal, ia ingin tubuhnya kuat dan tetap hidup meski tubuhnya mengalami kematian. Karena dengan begitu, ia pun percaya perusahaan yang ia jalankan akan terus berada di jalannya sebelum benar-benar pindah kepada Joy. Namun, sebuah tragedi di malam itu membuat semuanya buyar. Dr. Om yang sedang berada di lab malam hari hendak diperkosa oleh Joy. Ia yang panik lantas menyuntikkan serum Anisong yang belum sempurna kepada Joy. Tanpa sempat membicarakan mengenai apa yang dikelola, Dr. Om tewas di tangan Joy. Sementara Joy setelah itu menunjukkan gejala aneh. Ia dikarantina. Teman-teman Joy diminta diam tutup mulut. Sementara dokter Kancana yang tadinya berencana membuat serum Anisong mulai berputar dengan mencari penawar. Tapi dokter yang tidak ingin anak-anaknya terancam menjadikan dirinya jaminan dengan menyuntikkan serum Anisong yang belum sempurna ke dalam tubuhnya. Dengan begitu, kemungkinan Kancana akan terus berpacu dengan waktu untuk menemukan penawar. Tapi seiring bertambahnya waktu, tubuhnya perlahan hancur. Sampai ia pun meminta menyerahkan hal ini kepada Wiroj. Terjawab sudah mengapa pengobatan Kancana pada awalnya didanai oleh donatur di sini dan juga dicoba dibuat oleh Wiroj dan Ning karena donatur tidak ingin apa yang ada di tubuh Kancana diketahui halayak ramai. Jika dibawa ke dokter, hal itu pastinya akan menurunkan reputasi dari donatur. Tapi 3 bulan lalu, Wiroj telah berusaha menyempurnakan hal ini dengan sel ubur-ubur tanpa mengetahui lebih dalam mengenai infeksi parasit. Ia telah terlebih dahulu menyuntikkan hal itu kepada para relawan. Jadi yang seharusnya ia mengambil sel ubur-ubur abadi yang tidak terinfeksi parasit, sementara yang ia buat sebelumnya sudah terinfeksi dan terlebih dahulu menyebar kepada para relawan. Ia mengklaim semua ini adalah kesalahannya. Lalu ketika Ning dan Jian sedang berbincang mengenai informasi semuanya yang sudah mereka dapatkan, Ning menemukan penawar Anisong terbaru yang tertinggal oleh Dr. Wiroj. Ning percaya ini adalah penawar yang benar-benar efektif. Jadi ia berencana membawanya dan sebelum itu Jian meminta sebuah waktu kepada Ning untuk sekedar berpamitan kepada jenazah dari Pau. Sementara para kelompok kini mulai menyusun rencana untuk bisa menangkap zombie bibijit. Meski ini beresiko, tapi mereka harus melakukan hal ini. Berbekal dengan peralatan seadanya, mereka bermaksud untuk pergi. Tapi Earth malah mengunci mereka dari dalam yang memaksa para kelompok terjebak di luar. Jelas saja, hal itu pun memacu mereka tidak bisa membatalkan misi ini karena mereka pun tidak memiliki perlindungan lagi. Dalam waktu yang terbatas, mereka kini terlihat mulai berjalan terpapa, berharap kehadiran mereka tidak disadari oleh para zombie. Mereka berencana menangkap bibijit di ruangannya karena dengan karakter para zombie yang selalu kembali seperti bekerja, membuat mereka paham jika bibijit adalah orang pertama yang akan memasuki gedung ini. Naik dan kelompok yang berhasil membuat serum dari jamur halusinogen berencana pergi dari sini untuk mencari kelompok lain.
Beberapa hari sejak menerima serum dari Wiroj, para pekerja yang merupakan relawan mulai berjalan sangat lelah. Mereka berjalan terhuyung seperti tanda-tanda menjadi zombie. Dan di waktu yang sama, semua pekerja terjatuh, memacu kepanikan orang-orang di sekitar. Mereka berusaha membantu, sama halnya dengan Baby Jit, karena secara bersamaan juga mereka mulai bangkit menjadi zombie dan membuat kekacauan besar di area universitas. Sementara Win kini terlihat memutar sebuah kenangan dari foto bersama Lily yang terlihat benar-benar sangat dekat. Zombie Lily hanya bisa terdiam seakan-akan ia pun merasakan kesedihan yang Win rasakan. Sampai ketika Win berharap Lily bisa kembali normal, Win dikagetkan dengan para pekerja yang kini datang ke area mereka. Win hanya bisa menahan nafas, apalagi ketika para pekerja membawa zombie-zombie lain untuk membuka ikatan Lily. Mereka seakan-akan memiliki koneksi untuk saling membantu. Namun anehnya ketika mencium keberadaan Win, zombie Lily mulai mengarahkan zombie lain pergi seakan-akan Lily membantu Win agar tidak diketahui. Berbeda dengan Thorn yang mulai mendapati zombie Baby Jit datang ke gedung, mulai melaporkan hal itu kepada kelompok. Hal itu membuat kelompok mulai bersiap akan menangkap zombie Baby Jit tanpa ada kesalahan sedikit pun. Namun ketika tengah menunggu, sialnya dalam waktu yang sama, Ning kini berpapasan dengan Baby Jit yang dengan cepat hal itu pun membuat alur misi keluar dari jalur. Namun karena tidak ingin yang mereka lakukan berakhir sia-sia, Non mulai melanjutkan rencana lanjutan dengan bergerak-gerak seolah umpan bagi Baby Jit. Tapi sialnya, lagi-lagi hal itu malah diganggu oleh Ning yang tidak sejalan karena ia hendak menyelamatkan Baby Jit. Sehingga ketika zombie Baby Jit berontak, Jen mulai bertindak dengan menembak zombie itu yang membuat kelompok murka karena itu adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk mengetahui sifat zombie seutuhnya. Bahkan akibat suara tembakan itu, mereka mulai mendengar para zombie mendekat. Seluruh para zombie kini mulai memasuki kampus layaknya melakukan aktivitas sebelum menjadi zombie. Dr. Wiroj yang beberapa waktu lalu hendak bunuh diri, rupanya kini dibawa oleh orang-orang yang ditugaskan oleh donatur. Ia berencana dipindahkan ke tempat aman untuk bisa melakukan penelitian dengan aman. Karena bagaimanapun, hanya Wiroj yang dipercaya Kancana untuk bisa melanjutkan penelitian ini. Karena jika tidak, donatur akan kehilangan pewaris satu-satunya yaitu sang anak bernama Joy. Dan setelah melakukan riset dengan bekerja keras untuk membuat penawar, Wiroj rupanya berhasil membuat Dokter Kancana membaik, tapi Wiroj mulai jujur kepada donatur mengenai apa yang sebelumnya ia lakukan di universitas yang membuat kekacauan hebat di sana. Ia yang tahu Ning dan Non terjebak di universitas mulai berencana menjemput mereka. Dengan asumsi serum Joy yaitu anak dari donatur ada di sana, maka dari itu, donatur mulai menurunkan Wiroj untuk menjemput mereka, tapi dengan catatan hanya Ning dan Non beserta serumnya. Setelah kematian zombie Baby Jit, semua kelompok mulai bimbang dengan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tapi secara tiba-tiba, semua rahasia Ning tampaknya terbongkar dari sebuah serum yang Ning bawa, dari eksperimen yang Ibu Ning lakukan, bahkan Wiroj. Semuanya Ning ketahui, jelas hal itu membuat para kelompok kecewa. Karena mereka seperti ini pada dasarnya adalah karena Ning juga. Akan tetapi yang lebih tahu banyak hal sebenarnya adalah San. Karena ia adalah kaki tangan Joy, namun ia tidak berani bicara karena ia merasa takut. Terlepas dari segala amarah yang telah terjadi, karena mereka masih percaya Baby Jit adalah pemimpin para zombie, Ning mulai berargumen gila, di mana ia yang yakin Baby Jit adalah ibu dari para zombie karena para zombie mengikuti perintahnya pun mulai mengambil darah zombie Baby Jit untuk menyuntikkan kepada dirinya. Karena dengan begitu ia percaya ia akan menjadi pemimpin selanjutnya. Meski keputusan Ning sempat disanggah dan ditolak, namun Ning yang merasa bersalah atas kejadian semua ini pun mau tidak mau bertindak berani. Sebelum menyuntikkan hal itu, Ning sempat berpamitan dengan Non, bahkan ia pun menitipkan Non kepada kelompoknya. Tapi secara tiba-tiba, Jen mulai mengancam Ning agar tidak melakukannya. Sementara Earth yang kini melihat Gus kembali bangkit dengan cepat dibantu oleh kelompok Naik yang kini datang. Bahkan Game sangat terluka karena Gus rupa-rupanya adalah saudaranya. Suara tembakan itu memacu para zombie kini seluruhnya mulai berkumpul mendatangi area kelompok. Dengan sangat panik, mereka mulai berlari menyelamatkan diri secepat mungkin. Tapi karena para zombie berada di setiap sudut, mereka mulai kewalahan karena pelarian mereka benar-benar di ujung kebuntuan. Kemanapun mereka pergi selalu ada zombie, sampai mereka pergi ke area rooftop. Di waktu yang sama, sebagian para zombie terlihat menangisi pemimpin mereka yang mati. Tapi, Wiroj yang kini mulai datang ke area universitas, kini ia pun mulai melihat Ning, di mana ia mulai mengarahkan pilot untuk turun. Semua orang mulai bersorak untuk meminta diselamatkan. Sementara para lelaki terlihat keras menahan para zombie.
Namun siapa sangka, yang diperbolehkan naik hanyalah Ning dan juga Non atas arahan dari donatur. Tapi Non yang diarahkan oleh Sun untuk pergi, tidak bisa melihat teman-temannya kesusahan begitu saja. Dengan situasi mencekam dan juga haru, Non yang bingung mulai terkejut melihat Mok mulai menyuntikkan darah Baby Jit. Karena itulah satu-satunya jalan untuk bisa membuat para zombie-zombie tenang. Hingga kini, helikopter pun lepas landas, sementara Non yang menerima injeksi darah Baby Jit mulai terkapar. Satu bulan kemudian, berkat serum penawar yang Wiroj kembangkan, kondisi Kancana dan Joy mulai membaik. Tapi di balik kabar itu, Ning dan Wiroj rupanya dikabarkan melarikan diri. Sementara di lain sisi, Non yang sudah menjadi zombie kini mulai bangun. Bersamaan dengan Kancana seakan-akan mereka terkoneksi. Tapi ada sedikit catatan, di mana Kancana yang terbangun memiliki mata sebelah zombie seakan-akan memperjelas jika Kancana setengah manusia dan juga setengah zombie. Pada akhirnya, Zombievore bukan hanya tentang bertahan hidup dari para zombie. Film ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang hancur, musuh terbesar bukan hanya makhluk yang haus daging, tapi ketakutan, putus asa, dan keputusan yang harus diambil manusia saat terpojok. Tokoh utamanya belajar bahwa bertahan hidup bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang berani terus maju ketika semuanya terasa mustahil. Di tengah pengkhianatan, kehilangan, dan teror yang tidak berhenti, manusia harus memilih tetap memegang kemanusiaan atau berubah menjadi monster bahkan tanpa digigit zombie. Zombievore menutup kisahnya dengan pesan pahit. Dalam dunia yang dikuasai kekacauan, yang benar-benar menentukan hidup dan mati bukan virus atau zombie, melainkan pilihan yang kita ambil. Dan pada akhirnya, yang bertahan bukan hanya orang yang masih hidup, tapi mereka yang tidak menyerah menjadi manusia.